Apa artinya kita memiliki segala sesuatu di dunia ini kalau kita binasa? Dijamah Tuhan adalah pengalaman yang paling berharga bagi kita. Karena kita beroleh Kristus yang menjadi juru selamat kita. 1 Petrus 2 ayat 16 bilang gini, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apakah Anda hamba dosa atau hamba Allah? Mari lihat dari cara hidupmu. Firman Tuhan berkata gini, hiduplah sebagai orang merdeka. Merdeka itu gini, Anda tadinya dipenjara oleh dosa, keinginan daging, hawa nafsu. Tapi Tuhan telah memerdekakan Anda oleh Roh Kudusnya. Jangan lagi balik, masuk lagi ke penjara dosa. Jangan lagi balik ke penjara hawa nafsu dalam hidup yang sia-sia. Harusnya kita belajar hidup sebagai orang merdeka, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari semuanya itu, dan hiduplah sebagai hamba Allah. Apakah Anda hamba Allah atau hamba dosa? Tergantung dari cara hidupmu hari ini. Kalau kita hamba Allah, yang kita turuti itu firman Allah. Kalau kita hamba dosa, yang kita turuti itu nafsu, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah hari ini kita hidup dengan cara Allah atau dengan cara dunia? Mari kita lihat perbandingan antara prinsip dunia dan firman Allah. Cara-cara dunia, korupsi, saling menjatuhkan, saling mencuri, menipu, menindas, dan merampas itu halal katanya. Yang penting saya untung. Ada orang yang dagang, dia tahu bahwa produknya itu nggak safe. Orang-orang bisa keracunan, lama-lama dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit. Ada katanya bisa bikin kanker. Ada lipstik satu kali saya baca di artikel, lipstik dengan merek tertentu bisa menyebabkan kanker. Saya heran orang kenapa nggak sebelum mengeluarin produk, mereka selidiki dulu apakah ada efek negatif kepada masyarakat. Apakah ada efek negatif buat orang banyak. Harusnya kita nggak cuma mikir untung buat kita aja, tapi apakah kita berdampak. Apakah produk kita nolong orang? Bisnis itu kan gak cuma buat cari uang, tapi apakah bisnis kita itu nolong orang, menjawab kebutuhan orang banyak? Orang rela menindas hak orang lemah, merampas apa yang bukan haknya. Udah kaya tapi masih ngambil yang bukan bagiannya. Korupsi itu ngambil hak orang lemah, hak rakyat disalahgunakan. Ada orang-orang yang merasa sah aja mereka nipu orang demi keuntungan. Mari kita lihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Allah atau dengan prinsip dunia. Jangan menjadi kaya, jangan berusaha jadi kaya dengan cara-cara dunia. Karena cinta orang itu membutakan mata hati orang. Orang jadi tega sama orang lain, gak punya belas kasihan. Menghalalkan segala cara supaya dia bisa kaya. Amsal 6 ayat 30. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Kalau ada orang yang mencuri, lalu ditanya, kenapa kamu mencuri? Dia bilang, karena aku lapar. Apakah dia tidak akan dihukum? Dia tetap akan dihukum, dia tetap akan dihina. Seringkali kita ngambil karena kita merasa gak cukup. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kepentingan diri kita sendiri. Mika 7 ayat 3 bilang gini, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang-orang dunia itu tangannya cekatan berbuat jahat. Gak ada takutnya sama Tuhan. Gak ada pedulinya sama orang. Gak berpikir apakah tindakannya merugikan orang lain. Bayangkan, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan seenaknya, dan hukum bisa diputar balikan. Bukankah itu yang kejadian sekarang ini? Bukankah ini terjadi juga di negara Indonesia? Keluaran 23 ayat 6 bilang ini, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Kalau kita hamba Allah, kita gak makan suap. Tapi kalau kita masih jadi hamba dosa, hamba dunia, kita ikuti dunia, kita akan ikut aja sama orang. Kita akan bilang gini, rugi banget kita gak buat, semua juga buat. Rugi banget saya gak lakukan. Kalau kita gak nyuap, kita gak dapat berkat Bu Heni. Kalau kita gak nyuap, susah Bu Heni. Bisnis di Indonesia ini semua ada salam tempelnya, semua ada perjanjian di bawah mejanya. Saya percaya bahwa pembelaan itu datang dari Tuhan. Mungkin saat kita ngambil keputusan yang benar, seolah-olah kita kalah, kita rugi. Tapi saya percaya selalu ada upah dari Tuhan. Dan upahnya itu jauh lebih aman, lebih sejahtera daripada upaya kita menipu orang. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Apakah hari ini kita jadi hamba uang, apa jadi hamba Tuhan?